Ini ditunda. Sidang hari ini tetap Kamera, Bang. berjalan. Ya, sidang tetap berjalan, cuma tadi selentingan kabarnya jaksa minta penundaan penuntutan. Jadi nanti akan disahkan dalam persidangan nanti, di mana jaksa kemudian memohon kepada majelis hakim supaya sidang ditunda. Alasannya karena agenda. Woi, Ki, buset, jangan situ lu. Baru siap. Kecewa nggak sih nih Bang melihat jalan prosesnya nih? Enggak kecewa dong, kalau pengacara itu selalu ada yang begitu. Kadang kita minta penundaan terhadap pledoi, kadang hakim minta penundaan terhadap kesibukan, kadang jaksa minta penundaan. Harusnya masuk tuh. Jadi kita udah siap beberapa kali penundaan itu udah biasa kalau pengacara. Jadi nggak ada kecewa. Tapi Om Faris sendiri seperti apa menanggapi penundaan ini? Oh nanti kan dia dengar juga, nanti dia sudah dengar kan, bahwasanya memang tidak itu Faris tuh. Iya. Tapi Faris tuh biasa saja tuh. Jadi tidak ada kecewanya juga Faris. Bang sebagai kuasa hukum mungkin harapannya seperti apa sih Bang dengan tuntutan yang nantinya akan Ya diberikan? nanti kita lihat tuntutan seperti apa yang dijelaskan. 3 pasal yang tidak didakwakan itu adalah pasal mengenai pengedar. Sementara pasal mengenai pengguna itu tidak didakwakan. Jadi karena pasal pengedar tentunya pasal ini kan memang fakta dan bukti-bukti dan saksi menyatakan dia bukanlah pengedar, dia sebagai pengguna. Jadi 3 pasal ini rasanya tidak masuk untuk seorang Faris RM sebagai pengedar. Jadi untuk kemungkinan tuntutannya lepas karena pasal yang sebagai pengguna adalah pasal 127. Tapi pasal ini tidak dicantumkan dalam dakwaan begitu. Bang, hari ini ada support dari keluarga sendiri dan Oh, istrinya. keluarganya selalu mensupport. Keluarganya selalu mensupport. Dengan kemarin saksi-saksi dari pihak BNN seperti apa Bang? Lebih meringankan atau Ya tentunya saksi BNN menjelaskan sistematika dan undang-undang narkotika, mana-mana pasal pengedar, mana-mana pasal pengguna. Jadi 3 pasal yang didakwakan oleh ini dari BNN nyata itu adalah pasal untuk pengedar, bukan kepada pengguna. Sementara Faris RM adalah seorang pengguna. Harusnya dia dijerat dengan pasal 127 undang-undang narkotika, tapi tidak, di dalam dakwaan tidak ada pasal 127 sehingga hanya pasal sebagai pengedar. Jadi kemungkinan besar harapannya tuntutan dari jaksa itu dituntut lepas dari dakwaan. Kemarin kan BNN juga mengatakan bahwa tidak perlulah langkah praktis gitu kan terkait atau karena hukum Ya, akan berpedoman sama ini juga nggak sih Bang? Nanti Bang? ya kita nggak tahu ini hakim majelis ini persidangan akan berpedoman kepada apa yang disampaikan kepala BNN, kan masing-masing institusi beda ya. Tapi kita sih mengapresiasi secara positif apa yang disampaikan oleh kepala BNN. Tidak perlu menangkap artis. Tapi begini, sebenarnya yang ditangkap itu bukan artis atau siapanya. Yang harus ditangkap itu pengedar. Kalau artis ini pengedar ya ditangkap gitu. Tapi kalau artis ini hanya pengguna ya BNN pikir-pikir untuk menangkapnya. Tapi apa yang disampaikan secara faktual ditekankan oleh BNN kemarin itu memang tujuannya supaya BNN lebih fokus kepada pemberantasan pengedar. Jadi tenaganya BNN lebih kepada mencari pengedar yang mau ditangkap oleh mereka daripada nyari pengguna ditangkap, mereka cari pengedar karena kosnya lebih efisien kan daripada pengguna ditangkap ribut dengan pengedarnya jadi dikejar. Itu yang sedang dikerjakan oleh BNN. Kita apresiasi terhadap apa yang dipikirkan dan dikerjakan oleh BNN untuk posisi itu. Bang sebagai kuasa hukum seberapa yakin sih Bang bahwa nanti tuntutan akan dilepas? Kita selalu punya keyakinan, tapi keyakinan kita kan kadang-kadang dipatahkan oleh tuntutan jaksa kan. Jadi harapannya keyakinannya ya dituntut lepas karena nggak ada pasal pengguna yang dicantumkan dalam dakwaan. Gitu. Tapi harapan dari Bang Dewa sendiri untuk kasus yang seperti apa? Harapan kita tadi udah kita berharap supaya seorang Faris RM oke lah tidak dituntut lepas, tapi paling tidak tuntutannya adalah dia direhabilitasi. Karena memang dia perlu rehab Faris RM begitu. Bukti kuat banget yang akan menjadi pedoman hakim kira-kira apa? Ya bukti-bukti kuat ya, yaitu dia adalah pengguna. Bukti paling kuat kan, dari kronologisnya, dari fakta-faktanya dia adalah pengguna kan. Dan tidak ada bukti-bukti atau fakta-fakta saksi-saksi menyatakan dia adalah pengedar. Itu udah kuat juga. Jadi menguatkan posisi bahwasanya seorang Faris RM adalah hanya sebagai pengguna. Nah kalau sebagai pengguna, persoalannya dakwaan jaksa adalah sebagai pengedar. 3 pasal yang disampaikan jaksa adalah pasal-pasal mengenai pengedar. Itu kata
saksi ahli BNN kan. Nah, jadi kita berpedoman pada situ. Nah, akhirnya tidak ada dakwaan pacaran sebagai pengguna. Sementara dia adalah pengguna. Saya sekali nggak ada dakwaan sebagai pengguna. Oke. Oke. Ayo sidang.